Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas O Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal-jurnal perusahaan dagang. Berikut anggota kelompok kami. Pertama, Valencia Renita dengan NPM 087, Khofifah Nur Azizah dengan NPM 092, Fitri Ari dengan NPM 093, RAI Adelia dengan NPM 294, Raditya Satria dengan NPM 296, Laura Giovanni dengan NPM 300, Aldo Nugraha dengan NPM 474, Muhammad Dewa dengan NPM 475, Muhammad Rafi dengan NPM 481. Berikut soal transaksi yang kami gunakan periode Januari 2021. 1 Januari, persediaan barang dagang sebesar Rp2.500.000 dengan harga per unitnya Rp250.000. 2 Januari, dibeli barang dagangan dari PT Indogood sebesar Rp10 juta dengan harga per unitnya Rp500.000 dengan nomor faktur 120 syarat 3/15N/30. 5 Januari, diberi barang dagangan dari PD Hirau sebesar Rp1.500.000 dengan harga per unitnya Rp250.000 secara tunai. 7 Januari, dijual barang dagangan kepada PD Mitsu sebesar Rp2.500.000 dengan harga per unitnya Rp500.000 dengan nomor faktur 221 dengan syarat 210N30. Pada tanggal 11 Januari, diterima pengembalian barang dagangan dari PD Mitsu 1 unit barang sebesar Rp500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. 13 Januari, dijual barang dagangan kepada PD Sukuna dengan harga Rp1 juta dengan harga per unitnya Rp500.000 secara tunai. 14 Januari, dijual barang dagang kepada PD Melani sebesar Rp2 juta dengan harga per unitnya Rp500.000 dengan syarat EOM nomor faktur 225. 19 Januari, diterima pelunasan dari PD Melani sebesar Rp1 juta. 20 Januari, dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar Rp250.000. 22 Januari, dibayar semua hutang kepada PT Indogood. 23 Januari, diterima sisa piutang dari PD Melani. 25 Januari, diterima pendapatan bunga dari Bank BNR sebesar Rp150.000. 27 Januari, dijual barang dagangan kepada PD Bata sebesar Rp2.500.000 dengan harga per unitnya Rp500.000 dengan syarat 2/10N/30, nomor faktur 229. 29 Januari, dijual peralatan kantor bekas sebesar Rp500.000 kepada PD Mitsu. 30 Januari, dibeli barang dagangan dari PT Baiklin sebesar Rp5 juta dengan harga per unitnya Rp250.000 dengan syarat 3/15N/30, nomor faktur 121. 31 Januari, dijual barang dagangan kepada PD Sukuna sebesar Rp500.000 1 unit dengan nomor faktur 230 dengan syarat EOM. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penerimaan kas. Jadi nanti yang soal masuk di tabel adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Untuk soal yang pertama, tanggal 13 Januari, dijual barang dagangan kepada PD Sukuna sebesar 1 juta. Secara tunai, lalu kita tabelnya tanggal 13 Januari, keterangan penjualan tunai, lalu kasnya bertambah 1 juta di debit dan penjualannya 1 juta di kredit. Jadi tetap seimbang antara debit dan kreditnya. Yang kedua, tanggal 19 Januari, diterima pelunasan dari PD Melani sebesar 1 juta. Lalu kita isi tabelnya tanggal 19, keterangan PD Melati, lalu kasnya bertambah 1 juta di debit
dan piutang dagangnya 1 juta dikredit. Jadi tetap hasilnya seimbang, debit 1 juta dan kreditnya 1 juta. Lalu tanggal 22 Januari dibayar semua hutang kepada PT Indogood, diterima sisa piutang dari PD Melani. Lalu di tabelnya tanggal 22, keterangannya sama seperti yang sebelumnya, kas bertambah 1 juta di debit, lalu piutang dagangnya bertambah 1 juta di kredit. Jadi tetap seimbang antara debit 1 juta dan kreditnya 1 juta. Lalu tanggal 25 Januari diterima pendapatan bunga Bank BNR sebesar 150.000. Kita isi tabelnya tanggal 25, untuk keterangannya kita isi pendapatan bunga, lalu kasnya bertambah 150.000 di debit, dan di sini tidak ada keterangan pendapatan bunga, jadi kita buat di kolom serba-serbi, nama akunnya kita tulis pendapatan bunga dan jumlah bertambah 150.000 di kredit, jadi tetap seimbang, debitnya kas 150.000 dan kreditnya 150.000 pendapatan bunga. Yang terakhir, tanggal 29 Januari, dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Mitsu, lalu kita isi tabelnya tanggal 29, keterangannya penjualan peralatan kantor, lalu kasnya bertambah 500.000, dan di kolom kredit penjualan peralatan kantor 500.000, juga hasilnya seimbang, di debit 500.000 dan di kreditnya 500.000. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran tunai atau kas. Pada transaksi PT Tommy periode Januari 2021, yang termasuk dalam transaksi pembayaran tunai atau kas adalah transaksi pada tanggal 5, 20, dan 22. Transaksi yang pertama, tanggal 5 Januari, transaksi pembelian tunai. Dibeli barang dagang dari PT Hirau sebesar 1.500.000 secara tunai. Lalu jika dijurnalkan, pada tabel tanggal dimasukkan tanggal 5 Januari. Kemudian pada kolom keterangan dituliskan PT Hirau. Lalu pembelian bertambah di debit sebesar 1.500.000. Kemudian pada kolom kredit masuk ke dalam kolom kas sebesar 1.500.000. Transaksi yang kedua tanggal 20 Januari 2021. Transaksi membayar biaya atau beban. Dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. Jika dijurnalkan, pada kolom tanggal dimasukkan tanggal 20 Januari 2021. Lalu pada kolom keterangan dimasukkan beban listrik dan telepon. Karena transaksi biaya atau beban ini jarang atau setiap bulan bisa sekali saja, maka dimasukkan pada kolom serba-serbi. Di debit sebesar 250. Kemudian kreditnya kas sebesar 250. Transaksi yang ketiga, tanggal 22 Januari, transaksi membayar hutang. Dibayar semua hutang kepada PT Indogood atas transaksi tanggal 2 Januari 2021 dengan syarat 3/5 N30. Jika dijurnalkan, pada kolom tanggal dimasukkan tanggal 22 Januari, lalu pada kolom keterangan dituliskan PT Indogood, lalu bertambah utang di debit sebesar 10 juta. Karena transaksi ini menggunakan syarat 3/15 N30, lalu hutangnya pada tanggal 2, jadi lebih dari 15 hari, jadi tidak mendapatkan potongan pembelian. Jadi mohon maaf untuk di PT ini ada kesalahan. Jadi hanya bertambah di kredit kas sebesar 10 juta. Next. Saya Raditya Satria Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu persediaan Vivo. Pada tanggal 1 Januari 2021, saldo awalnya sebanyak 10 unit, harga per unitnya 250.000,
jumlahnya 2.500.000. Pada tanggal 2 Januari 2021, terdapat pembelian sebanyak 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000, jumlahnya Rp10 juta. Di saldo ada 10 unit dengan harga per unitnya Rp250.000, jumlahnya Rp2.500.000. Lalu yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp10 juta. Pada tanggal 5 Januari 2021, terdapat pembelian sebanyak 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Di saldo ada 10 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp2.500.000. Yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya adalah Rp500.000 dan jumlahnya Rp10 juta. Yang ketiga ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Pada tanggal 7 Januari 2021 terjadi penjualan dengan kualitas 5 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.250.000. Di saldo ada 5 unit dan harga per unitnya Rp250.000, jumlahnya Rp1.250.000. Yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000, jumlahnya Rp10 juta. Yang ketiga ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Januari 2021 terdapat retur penjualan dengan kualitas 1 unit, harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp250.000. Di saldo ada 6 unit, harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp10 juta. Yang ketiga ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Pada tanggal 13 Januari 2021 terdapat penjualan sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp500.000. Di saldo ada 4 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1 juta. Yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp10 juta. Next. Pada tanggal 14 Januari 2021 terdapat penjualan sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya Rp250.000, jumlahnya Rp1 juta. Di saldo habis yang pertama, yang kedua ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp500.000, jumlahnya Rp10 juta. Yang ketiga ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp1.500.000. Pada tanggal 27 Januari 2021 terdapat penjualan sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Di saldo ada 15 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Yang kedua ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Pada tanggal 30 Januari 2021 terdapat pembelian sebanyak 20 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp5 juta. Di saldo ada 15 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Yang kedua ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Yang ketiga ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp5 juta. Pada tanggal 31 Januari 2021 terdapat penjualan sebanyak 1 unit, harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp500.000. Saldo ada 14 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dan jumlahnya Rp7 juta.
Yang kedua ada 6 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp7.500.000. Yang ketiga ada 20 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dan jumlahnya Rp5 juta. Total pembelian ada 46 unit dengan total jumlahnya Rp16.500.000. Total penjualan ada 16 unit dengan total jumlahnya adalah Rp5.500.000. Total saldo ada 40 unit dan total jumlahnya adalah Rp19.500.000. Next. Saya Eraya Delia dengan NPM 294 akan menjelaskan kartu persediaan dengan metode LIFO. Karena yang saya jelaskan adalah metode LIFO, maka kami akan fokus kepada saldo yang paling akhir. Untuk persediaan awal, pada tanggal 1 Januari, persediaan awal memiliki kuantitas sebanyak 10 dengan harga per unitnya Rp250.000, sehingga jumlahnya adalah Rp2.500.000. Transaksi pertama pada tanggal 2 Januari memiliki pembelian dengan kuantitas 20, harga per unitnya Rp500.000, sehingga jumlahnya adalah 10 juta. Maka ditulis pada saldo kuantitas 20, harga per unit Rp500.000, jumlah 10 juta. Pada tanggal 5 Januari terjadi pembelian dengan kuantitas 6, harga per unit Rp250.000 dengan jumlah Rp1.500.000. Dengan demikian ditulis pada saldo paling akhir dengan kuantitas 6, harga per unit Rp250.000 dengan jumlah Rp1.500.000. Pada tanggal 7 Januari terjadi penjualan dengan kuantitas sebanyak 5, harga per unitnya Rp250.000 dengan jumlah Rp1.250.000. Berikut pada saldo paling akhir ditulis kuantitas 1 dengan harga per unit Rp250.000 dengan jumlah Rp250.000. Pada tanggal 11 Januari terjadi penjualan dengan kuantitas sebanyak 1, harga per unitnya Rp250.000 dengan jumlah Rp250.000. Saldo paling akhir tertulis kuantitas sebanyak 2, harga per unit Rp250.000 dengan jumlah Rp500.000. Tanggal 13 Januari terjadi penjualan dengan kuantitas sebanyak 2, harga per unitnya Rp250.000 dengan jumlah Rp500.000. Dengan demikian, saldo paling akhir, kuantitas, harga per unit, dan jumlahnya adalah 0. Slide selanjutnya. Tanggal 14 Januari terjadi penjualan sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya Rp500.000, sehingga jumlahnya adalah 2 juta. Tertulis pada saldo paling akhir, kuantitas 16 dengan harga per unit Rp500.000 dengan jumlah Rp8 juta. Tanggal 27 Januari terjadi penjualan sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya Rp500.000 dengan jumlah Rp2.500.000. Maka ditulis pada saldo paling akhir, kuantitas 11, harga per unit Rp500.000, jumlah Rp5.500.000. Pada tanggal 30 Januari, terjadi pembelian sebanyak 20 unit dengan harga per unitnya Rp250.000 dengan total Rp5 juta. Ditulis pada saldo paling akhir, kuantitas 20, harga per unit Rp250.000 dengan jumlah 5 juta. Lalu pada tanggal 31 Januari, terjadi penjualan dengan unit 1, harga per unitnya Rp250.000 dengan total Rp250.000. Pada saldo paling akhir, tertulis kuantitas 19, harga per unit Rp250.000 dengan jumlah Rp4.750.000. Berikut jumlah pembelian adalah 46 unit dengan harga Rp16.500.000 dan jumlah penjualan 16 unit dengan harga Rp6.250.000 dan persediaan akhir ada 40 unit dengan jumlah Rp12.750.000. Saya akan menerangkan kartu persediaan average atau biaya rata-rata. Pada saldo awal tanggal 1 Januari 2021 dengan saldo awal 10 unit, harga per unit
250.000 menjadi total jumlah 2.500.000. Transaksi awal tanggal 2 Januari 12 pembelian 20 unit, harga per unit 500.000 menjadi jumlah 10 juta. Saldo 30 unit, harga per unit 416.667 menjadi jumlah saldo 12.500.000. Tanggal 3 Januari 2021 pembelian 6 unit, harga per unit 250.000, jumlah pembelian menjadi 1.500.000. Saldo 36 unit dengan harga per unit 388.889 menjadi jumlah saldo 14 juta. Tanggal 4 Januari 2021 penjualan 5 unit dengan harga per unit 388.889 dengan jumlah penjualan 1.944.444. Saldo menjadi 31 unit, harga per unit 388.889 menjadi jumlah saldo 12.550.559. Tanggal 5 penjualan terdapat 1 unit, harga per unit 388.889 jadi jumlah 388.889. Saldo penjualan yaitu 32 unit, harga per unit 388.889 jadi saldo jumlahnya 12.444.444. Tanggal 6 Januari penjualan dengan 2 unit, harga per unit 388.889 menjadi jumlah penjualan 777.778. Saldo menjadi 30 unit, harga per unit 388.889. Harga jumlah menjadi 11.666.667. Tanggal 7 Januari penjualan dengan unit 4, harga per unit 398.889 menjadi jumlah 1.555.559. Saldo menjadi 26 unit, harga per unit 388.889. Jumlah saldo menjadi 10.111.111. Tanggal 13 Januari dengan penjualan unit 5, harga per unit 388.889 menjadi jumlah penjualan 1.944.444 dengan saldo menjadi 21 unit, harga per unit 388.889. Saldo jumlahnya menjadi 8.166.667. Tanggal 15 Januari pembelian terdapat pembelian 20 unit, harga per unit 250.000 menjadi 5 juta. Saldo menjadi 41 unit, harga per unit 321.138, jumlah menjadi 13.166.667. Tanggal 16 Januari
penjualan terdapat 1 unit dengan harga per unit 321.138 menjadi jumlah penjualan 321.138, saldo menjadi 40 unit, harga per unit menjadi 321.138, jumlah saldo menjadi 12.845.528. Total dari jumlah kartu persediaan menjadi 46 unit untuk pembelian dan jumlah menjadi 16.500.000 untuk penjualan 16 unit dengan jumlah 6.154.472 dan menjadi saldo 40 unit dengan jumlah 12.845.528. Next. Saya Laura Giovanni Rumorbo akan menjelaskan tentang kartu utang. Yang pertama, ada buku pembantu utang PD Tommy per 31 Januari. Tanggal 2 Januari, dibeli barang dagang dari PT Indogut dengan nomor faktur 120 dengan termin 3/15 N per 30 sebesar 10 juta di kredit. Berikutnya tanggal 22 Januari, pelunasan utang dagang kepada PT Indogut sebesar 10 juta di sebelah debit. Dan yang ketiga, tanggal 30 Januari, dibeli barang dagang dari PT Backlin dengan nomor faktur 121 dengan termin 3/15 N per 30 sebesar 5 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada kartu utang PD Tommy per 31 Januari. Pertama, PT Indogut. Tanggal 2 Januari, pembelian barang dagang dengan nomor faktur 120 dengan termin 3/15 N per 30 di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tanggal 22 Januari, pelunasan utang dagang kepada PT Indogut sebesar 10 juta di debit sehingga saldo akhir dari utang untuk PT Indogut adalah sebesar 0. Yang kedua, ada PT Backlin. Tanggal 30 Januari, terjadi pembelian barang dagang dengan nomor faktur 121 dengan termin 3/15 N per 30 sebesar 5 juta di sebelah kredit dengan saldo akhir 5 juta. Next. Selanjutnya saya Muhammad Rafi Fidullah akan menjelaskan tentang kartu piutang. Buku pembantu piutang pada tanggal 7 Januari nomor faktur 221 PD Mitsu dijual barang dagang termin 2/10N/30 debit 2.500.000, saldo akhir 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 11 nama debitur PD Mitsu, retur penjualan kredit 500.000, jadi saldonya 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 14 nomor faktur 225 PD Melani dijual barang dagang termin EOM debit 2 juta lalu saldonya 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 PD Melani pelunasan piutang kredit 1 juta jadinya saldonya 3 juta. Pada tanggal 23 PD Melani pelunasan piutang sebesar 1 juta lalu saldonya 2 juta. Pada tanggal 27 nomor faktur 229 PD Bata dijual barang dagang termin 2/10N/30 debit 2.500.000. Jadi saldo akhirnya 4.500.000. Selanjutnya kartu piutang PD Mitsu pada tanggal 7 Januari nomor faktur 221 dijual barang dagang termin 2/10N/30 debit 2.500.000, saldonya 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 11 retur penjualan kredit 500, saldo 2 juta. Next. Selanjutnya PD Melani pada tanggal 14 nomor faktur 225 keterangan dijual barang dagang termin EOM debit 2 juta, saldonya 2 juta. Lalu pada tanggal 19 pelunasan piutang sebesar 1 juta lalu saldonya tinggal 1 juta. Pada tanggal 23
Pelunasan piutang juga kredit 1 juta, saldo 0. Selanjutnya PD Bata. Pada tanggal 27 Januari, nomor faktur 229 dijual barang dagang termin 2/10N/30, debit 2.500.000, saldo 2.500.000. Selanjutnya PD Sukma. Pada tanggal 31, nomor faktur 230 dijual barang dagang termin EOM, debit 500, lalu saldo akhir 500.000. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang aktiva. Dalam aktiva terdapat pertama ada aktiva lancar. Dalam aktiva lancar ada kas kita tulis 0 karena tidak terdapat transaksi. Lalu bank kita juga tulis 0 karena tidak terdapat transaksi. Surat-surat berharga juga 0 karena tidak terdapat transaksi. Lalu ada piutang kita tulis 5 juta. Persediaan kita tulis 0 karena tidak terdapat transaksi. Jadi total aktiva lancar ada 5 juta. Yang kedua ada aktiva tetap. Yang pertama ada tanah kita tulis 0 karena tidak terdapat transaksi. Lalu ada bangunan, kita juga tulis 0. Mesin-mesin 0, peralatan 0. Total aktiva tetap 0 karena di dalam aktiva tetap tidak terdapat transaksi. Lalu ada aktiva lainnya. Ada gedung dalam proses, kita tulis 0. Total aktiva lainnya 0 karena tidak terdapat transaksi di aktiva lainnya. Total aktiva ada 5 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasiva. Di pasiva terdapat utang lancar dengan utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Jadi total utang lancarnya sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya terdapat utang jangka panjang dan likuiditas. Di sini tidak terdapat utang jangka panjang dan likuiditas karena pada soal tidak terdapat transaksi tersebut. Jadi total pasifanya adalah sebesar 5 juta rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.